Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Jami' Sahih Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Ibni Bardisbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Dari kitab Syurut, kitab menjelaskan masalah syarat, mana syarat-syarat yang boleh dan mana syarat-syarat yang tidak boleh. Secara umum orang boleh membuat persyaratan selagi tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Syarat adalah perbuatan wajib yang dikerjakan sebelum yang pokok dilaksanakan. Adanya ada, dengan tidak adanya tidak ada. Syarat terpenuhi sah, syarat tidak terpenuhi tidak sah. Beras dimasak menjadi nasi bisa dimakan, beras tidak dimasak tetap beras. Ya manusia makanannya bukan beras tetapi yang sudah dimasak. Di situ jelas syarat itu harus ada. Berikutnya babus syurut fil mahri. Itu mu'alif rahimahullah ta'ala membuat bab yang kita baca pertama kali di pagi hari ini. Bab syarat-syarat berkaitan masalah mahar. Apa itu mahar? Mahar adalah al-ata' minar rajul ilal mar'ah fi aqdin nikah listikhlali farajiha. Mahar adalah pemberian dari laki-laki kepada perempuan ketika akad nikah sebagai penghalal sehingga boleh terjadi jima antara laki dan perempuan. Itu makna mahar, pemberian dari laki-laki kepada perempuan pada akad nikah sebagai pemenuhan halalnya jima laki-laki dan perempuan.
Untuk sahnya akad nikah dirangkum dengan istilah 2/3, 2 syarat, 2 rukun, 2 wajib. 2 syarat adalah izin wali, tentunya perempuan meminta izin untuk menikah, jelas perempuan pun juga mengizinkan dirinya, kompak antara perempuan dan wali, perempuannya mau, walinya mengizinkan, dan 2 saksi. Itu 2 syarat. Yang kedua, 2 rukun, ijab dan qabul. Ijab dari wali, qabul dari laki-laki. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku namanya Fulanah dengan mahar ini, ya. Saya terima nikah kawinnya. Putri bapak dengan mahar tersebut boleh tunai, boleh dengan hutang. Lalu 2 kewajiban, walimah dan mahar. Walimah dan mahar. Yang wajib mengadakan walimah laki-laki. Bila pihak perempuan mengadakan, boleh-boleh saja. Mungkin syukuran, mungkin membantu, mungkin memang ditempatkan di situ. Nah, laki-lakinya supaya membantu pelaksanaannya, karena dia yang punya kewajiban mengadakan walimah. Sejelek-jelek makanan walimah, yang mau hadir enggak diundang, yang tidak butuh hadir malah diundang. Artinya yang butuh makan tidak diundang, yang kenyang-kenyang malah diundang. Miskin enggak diundang, kaya malah diundang. Nah, walimah model gitu adalah walimah paling jelek. Lalu undangan walimah bersifat menyeluruh. Kaya, miskin, laki, perempuan, tua, muda, kerabat maupun bukan, termasuk tetangga, kenalan. Walimah ialah makanan yang dihidangkan berkait pernikahan. Tu'amun yutakhadhu inda tukhliz zauj ala zaujatihi, itu mana walimah. Makanan yang dihidangkan, diundang orang berkait perkawinan, itu walimah. Adapun untuk bayi namanya bukan walimah tapi akikoh. Untuk orang dapat rezeki, ajak makan-makan, ini namanya ya syukuran. Tapi kadang orang memberi nama sama saja, wabah dijenengi walimah. Itu lisan di kanan kiri kita, sehingga menjadi mereka punya gandengan walimah manten, walimah khitan, walimah bayi, walimah haji, walimah syukuran. Itu kekaburan bahasa di masyarakat, padahal aslinya walimah itu adalah untuk pernikahan. Hukum mendatangi walimah wajib selagi tidak ada kemungkaran. Bila ada kemungkarannya bisa merubah, hadirlah untuk dirubah kemungkaran. Bila nggak bisa merubah kemungkaran, tidak boleh hadir. Entah itu pergaulan bebas, ada patung-patung, ada musik, ada nyanyi, ada barang-barang haram dikonsumsi. Apalagi di sana malah bercokol kesyirikan, kembar mayang. Depan ada tebu, anak klopo, anak gedang rojo, dan macam-macam. Itu bila tidak bisa merubah, nggak boleh hadir. Itu bukan identik untuk BC-an, tetapi memang itu memberikan hidangan makan. Walimah itu memang makan-makan. Sehingga yang datang tidak usah repot untuk becek.
Kalau memang mau nyumbang rezeki longgar, ingin berbagi boleh, tapi bukan keharusan. Kemudian supaya yang diundang mendoakan kepada tuan rumah yang mengundangnya. Semisal doa Allahumma aski man askona wa at'im man at'amana. Allahumma barik lahum fima razaqta waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah makan pada orang yang memberi makan kepada kami, beri minum pada orang yang memberi minum kepada kami. Ya Allah, berkailah mereka yang telah memberikan makan kepada kami, ampuni dan rahmati. Kepada mempelainya didoakan dengan barokallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Kalau itu berbarengan dengan berbuka puasa, ada doa akala ta'amakum al-abror wa fatara indakum as-saimun sholatil malaikati alaikum au kama qala Nabi SAW. Telah makan di rumahmu orang baik-baik, telah berbuka di sisimu orang yang berpuasa. Nah, semoga malaikat mendoakan ampunan dan rahmat buat kalian. Berkaitan masalah mahar, gimana syaratnya? Yang tadi kita lengkapi seputar urusan perkawinan karena disebutkan kata mahar. Kita baca asyurut, syarat-syarat fil mahri, berkaitan mahar inda uqdatin nikah, ketika ada akad nikah. Qala Umar, inna maqati al-huquq inda syurut. Sesungguhnya pemutus hak-hak itu ketika terjadi adanya syarat-syarat. Artinya sebuah hak yang semula boleh saja mendapatkan dan nanti bisa putus apabila memang ada sebuah kesepakatan. Artinya ketika orang mengadakan akad pernikahan itu boleh diadakan perjanjian. Boleh diadakan perjanjian. Kalau perjanjian secara umum di dalam ketetapan agama adalah imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Bila memang itu kompak berkeluarga supaya bermuasyarah, bergaul dengan baik, apabila pantasnya harus lepas juga dilepas dengan baik. Sebab orang itu hidup sering mengalami ujian, karena laki perempuan itu tidak sama, punya bawaan sendiri. Berkumpul itu ada ikatan. Nah, pengikat itu butuh kuat. Prinsipnya berkumpul, ada perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergauli dengan baik. Tapi apabila ada kendala-kendala, akhirnya nggak bisa diselesaikan sampai kedua pihak wali ikut berembuk juga tidak tuntas, akhirnya pengobatannya dengan diceraikan, maka cerai pun juga hitung baik-baik. Maka sebelum cerai, dua keluarga berkumpul dulu cari solusi, sehingga keputusan cerai itu bukan semata dari kedua belah pihak, tapi masing-masing mengundang walinya untuk berembuk. Bila memang potensi disatukan tidak bisa, nah bila pisah itu memang hasil rembukan sehingga tidak ada permusuhan dua keluarga, sehingga nasib anak-anak pun juga gak jadi korban bila pernikahan sampai punya anak. Itu namanya israhun bi ihsan, tasrihun bi ihsan, dilepas dengan baik-baik.
Apa di antara yang berpotensi untuk diajukan persyaratan? Ya, orang punya kepentingan, terserah. Anakku oleh dirabi tetapi gak oleh ditinggal lungo lebih dari 4 bulan. Misalnya begitu. Ya nanti suami bila terpaksa mengadakan bepergian, pol meninggalkan keluarga berapa? 4 bulan. Boleh mengadakan seperti itu. Atau apa orang itu punya kepentingan, tidak tahu. Makanya siapa yang hendak mengadakan ikatan syarat supaya tidak melanggar hukum, kan nggak boleh menghalalkan yang haram, nggak boleh mengharamkan yang halal, nanti bisa konsultasi kepada orang yang dianggap punya ilmu. Saya hendak mengadakan akad nikah, sementara masing-masing itu punya rencana, kemudian kami telah membuat ketetapan persyaratan ini, tolong dikoreksi, semoga tidak ada yang melanggar peraturan agama. Senada dengan itu. Atau pihak perempuan mengajukan persyaratan belum dirabi, nanti apabila maharnya sekian, bentuknya apa dan sebagainya. Yang semula tidak ada ketetapan, tapi ketika membuat kesepakatan persyaratan akhirnya menjadi harus. Karena memang diizinkan orang membuat persyaratan. Walaka ma syarata, dan hakmu untuk makmu mengadakan saling mengajukan persyaratan. Silakan dirembuk, setuju tidaknya, setuju tulis. Tapi tadi nggak boleh menghalalkan yang haram, tidak boleh mengharamkan yang halal. Wa qala Miswar sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara syihran lahu, Nabi menceritakan tentang menantunya, yaitu namanya Abul As bin Rabi. Siapa namanya? Abul As ibnu Rabi. Abul As ibnu Rabi, putri Nabi SAW yang dinikahi olehnya namanya adalah Zainab. Abul As bin Rabi menjadi menantu Nabi SAW waktu itu belum masuk Islam. Apakah memang Nabi kita belum diangkat menjadi Nabi? Potensinya ke sana. Karena bila sudah ada kenabian, ya jelas nggak diizinkan muslimah menikah dengan orang kafir. Kemudian di dalam perang Badar, Abul As masih berada di pasukan kafir dan kalah dan ketangkap sebagai tawanan. Lalu dibebaskan. Di situ Nabi mengadakan persyaratan berkaitan perkawinan. Karena kamu tetap beragama di agama kafir, sementara anakku jelas muslimah, maka kamu bisa dibebaskan dengan syarat anakku balikno bila kamu tidak berislam. Senada dengan itu, Nabi SAW itu menceritakan tentang menantunya. Ada ikatan syarat seperti itu. Fa'asna alaih, maka Nabi SAW memberikan sanjungan kepada Abul As bin Rabi fi musaharatihi, berkaitan dia sebagai menantu Nabi SAW. Fa'asana, ternyata dia membagusi. Ketika dia dilepaskan dari tawanan perang Badar lalu pulang, nah ternyata Zainab diantarkan untuk diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi SAW menjelaskan, hadasani, dia ngomong kepada saya, wasodakoni, dan bersikap jujur kepada saya,
wa wa'adani, dan menjanjikan kepada saya, fa wafali, maka dia pun juga menepati janjinya kepada saya. Berarti berkaitan masalah urusan pernikahan itu ada syarat-syarat sehingga supaya ditepati. Senada dengan itu. Contoh di atas itu sebagai contohnya. Lalu apa ketika salah satu kaum muslimin membuat akad persyaratan? Ya terserah. Karena orang itu punya kondisi, punya lingkungan, punya latar belakang, punya tujuan berbeda-beda, sehingga ketika membuat persyaratan terserah. Tapi ada pelanggaran hukum, nggak boleh bertabrakan dengan agama. Makanya siapa yang hendak mengadakan akad, sebelum disepakati, ajukan kepada orang yang hendaknya punya ilmu, ini ada pelanggaran bertabrakan dengan norma agama apa enggak, senada dengan itu. Karena ini pembahasannya luas. Sehingga contoh ada, perinciannya nggak tahu, karena masing-masing itu punya urusan. Ini juga sebagai sanggahan terhadap kondisi menantu Nabi yang lain. Siapa? Ali. Apa kasusnya? Hendak poligami. Siapa yang hendak dinikahi lagi, dita'adud, didobel? Jawabnya, seorang perempuan, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu Abu Lahab. Pokoknya anaknya tokoh kafir. Antara Abu Jahal total buat namanya Sopo begitu. Lalu bagaimana? Ternyata Fatimah mengadu kepada sang bapak, rasa yang ada adalah rasa anaknya, apa yang tidak dicocoki oleh anak, Nabi pun juga enggak cocok. Lalu Nabi katakan, saya tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Laki-laki mau poligami boleh, termasuk anakku dipoligami boleh, tapi tidak diperbolehkan anaknya seorang Nabi dimadu di bawah seorang laki-laki dengan anaknya musuhnya Nabi. Seorang laki-laki duwe maratua kontras, maratua pertama pejuang Islam, maratua kedua pejuang kafir, tidak boleh disatukan. Ini termasuk siapa yang mau berpoligami memiliki maratua yang kontras, itu tidak boleh. Maratuaku namanya A, pejuang Islam tulen, maratuaku B, pejuang syirik tulen. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Anaknya pejuang tauhid tulen dimadu dengan anaknya pejuang kafir tulen. Ini peraturan. Nah, seperti itu. Ini bentuk protes Nabi SAW kepada Ali, nggak boleh seperti itu. Makanya Ali diprotes, menantu satunya disanjung. Kenapa? Karena dia bicara jujur, janji ditepati. Terus sekilas kisahnya seperti itu, berkaitan syarat di dalam urusan pernikahan. Kita masuk kepada pembacaan hadis. Fadl, man yaqra haddatsana. Ya.
Hadisnya diceritakan dari Uqbah bin Amir qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaqus syurut, paling berhaknya syarat-syarat, antufu untuk kalian tepati bi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, mastahlaltum bi, apa yang kamu mendapatkan kehalalan dengan terpenuhi syarat, al-furuja, bolehnya jima. Artinya ketika orang dalam kondisi mandiri, laki itu laki, perempuan itu perempuan, orang asing, itu hukumnya haram. Memandang haram, ngomong saja ngati-ngati, sentuhan kulit haram. Dan bagaimana lebih sensitif dari itu semuanya, urusan kelamin, jelas itu haram. Akan menjadi halal apabila di sana ada syarat apa? Akad nikah. Akhirnya dengan akad nikah, jima, dan perkara-perkara haram yang lain menjadi halal. Ternyata di situ ada syaratnya. Maka untuk sahnya pernikahan penuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Ya, ada kemauan perempuan, izin wali, 2 saksi, ada ijab qabul, ada walimah, ada mahar, ada kesiapan mempergauli dengan baik, ngumpul dengan baik, pisah dengan baik. Nah, itu termasuk wilayah persyaratan. Yang itu semua itu adalah harus ditepati. Hanya dengan poin-poin di atas, jima yang semula haram menjadi halal. Nah, sebab halalnya harus dipenuhi. Semula beras ingin jadi nasi, masak hukumnya wajib. Lah begitu. Makan butuh nasi, adanya beras, masak hukumnya wajib. Laki perempuan semula orang asing, yang menjadi penyebab halalnya wajib dipenuhi. Sehingga tersimpulkan tadi dengan 2 pangkat, 2 syarat, 2 rukun, 2 kewajiban. Termasuk mahar, ketika belum terbayarkan maka bisa ditagih dan ditagih. Ditagih nggak bisa dibawa ke pengadilan. Lewat hakim tuntut. Nah, senada dengan itu, karena halalnya orang jima itu terpenuhnya syarat, mahar salah satunya. Dan mahar itu bukan harga dari perjimakan, tapi mahar itu adalah syarat sahnya perjimakan. Jadi mahar itu bukan harga perjimakan, tetapi mahar adalah syarat sahnya perjimakan. Makanya apabila tidak dibayar, tuntut. Maknanya seperti itu. Ada kisah penuntutan mahar ke pengadilan. Akhirnya hakim minta, mana saksinya di dalam pernikahanmu dulu. Saksi pernikahan dihadirkan. Kata saksi, saya ingin tahu siapa perempuannya. Laki-lakinya saya kenal, yang saya saksikan dulu. Tapi siapa perempuannya yang saya saksikan dulu atau perempuan lain, kami butuh tahu. Sekarang ditutup wajahnya, hanya tampak berkain, siapa orangnya, maka supaya tidak salah buka. Kata suami, jangan dibuka, bojoku tak delok dewi. Kata si istri merasa dihargai, sekarang saya nggak jadi nuntut mahar karena saya dihargai. Cukuplah penghargaannya sebagai mahar. Senada dengan itu maknanya.
Jadi kesimpulannya itu bisa dituntut ke pengadilan. Ini menunjukkan tentang wajibnya terpenuhi syarat. Berikutnya bab syurut fil muzara'ah, bab persyaratan berkaitan muzara'ah. Apa itu muzara'ah? Muzara'ah itu adalah A punya tanah, B sebagai penggarap. A punya tanah, B sebagai penggarap. Ternyata di situ akhirnya ada persyaratan. Tanahku boleh kamu garap tapi syaratnya gini. Nah begitu. Tanahku bisa kamu garap syaratnya begini. Bila kamu setuju dengan persyaratan yang kuajukan, tanahku garapen. Nah itu namanya muzara'ah. Bagaimana persyaratannya? Persyaratannya tidak boleh terjadi kemudharatan. Persyaratannya nggak boleh terjadi kemudharatan. Tapi untuk kasus seperti itu, A punya tanah, B sebagai penggarap, maka keduanya boleh transaksi petung. Tanahku bisa kamu garap syaratnya begini. Seperti apa persyaratannya? Nah, baca dulu hadisnya. Haddatsana Fadl. Apa tadi bacanya? Zuroki, terus Az-Zuroki. Qala sami'tu Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu yaqulu kunna aktsarul ansari haqlan fa kunna nuqil al-ardh fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhraj bihi fanhina an dzalik wa lam nunha 'anil warati. Hadis diceritakan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, yaqul kunna ada kami Aksar Ansari, paling banyaknya orang Ansar haklan kebun atau lahan tanah untuk digarap atau semisal sawah, hakal, zara'an, ladang. Jadi kesimpulannya apa makna haklun? Tanah untuk digarap. Memang mereka pekerjaannya penggarap tanah. Fakuna ada kami nukri menyewakan al-ardha tanah itu. Ansor punya tanah, yang lainnya penggarap. Di situ apa? Di antara bentuk perjanjiannya, syarat yang diajukan. Semisal tanahku boleh kamu garap tapi syaratnya nanti waktunya panen. Di tempat yang ini kami nanti yang memetik, sisanya kamu yang memetik. Di tempat yang ini, tanah yang ini nanti saya yang memetik, nanti sisanya kamu yang memetik. Di situ si pemilik tanah tahu mana tanah yang ada yang berpotensi subur. Akhirnya yang ia pilih yang subur-subur, sisanya silahkan dipanen oleh si penggarap. Lalu kenyataannya farubama, maka sering terjadi akhrajat mengeluarkan hasil hadis petak tanah yang ini, walam tukhrij dan tidak mengeluarkan hasil dhihi, itu dari kata hadhihi, sepetak tanah yang ini. Semisal yang dilewati aliran air itu biasanya subur-subur, yang jauh itu gersang. Maka persyaratannya silahkan kamu garap tanahku, nanti sepanjang aliran sungai nanti saya memetik, sisanya kamu yang memetik. Ternyata yang sepanjang sungai itu bagus, sisanya nggak ada hasilnya, sehingga di situ penggarap mendapatkan kerugian. Wa nuhina, maka akhirnya kami dilarang andarika syarat seperti itu. Itu contoh syarat yang nggak diperbolehkan, itu merugikan. Tetapi walam nunha, kami tidak dilarang anil warik
persewaannya itu menggunakan mata uang. Persyaratan itu menggunakan mata uang. Gimana menyewakan tanah dengan mata uang? Tanah ukuran sekian, 1 ru seperempat umpamanya. Setahunnya uang sewanya 4 juta, boleh. Setahunnya uang sewanya 3 juta, boleh. Setahunnya uang sewanya 5 juta, boleh. Berapa? Ya lihat kondisi masyarakat, mungkin mereka bisa ngukur. Pasarannya piro. Itu menggunakan uang itu boleh. Nah itu nanti digarap apa enggak, ketika garap keluar apa enggak ya enggak ngerti. Yang penting sawahku seukuran sekian disewa selama 1 tahun bayarnya sekian, itu boleh. Digarap enggak keluar hasil enggak masalah. Tapi kalau persyaratannya sepanjang tempat ini nanti saya memetik, sisanya kamu. Nah, kadang ada, kadang enggak ada hasilnya, itu enggak boleh. Karena merugikan. Kalau persyaratannya yang lain juga boleh, semisal nanti penggarap mendapatkan 2/3, si pemilik tanah mendapatkan 1/3, boleh. Atau penggarap itu hanya modal tenaga termasuk pembiayaan pupuk air itu dari pemilik tanah, nanti penggarap mendapatkan separuh juga boleh. Silakan dibikin kesepakatan. Maka di situ ada syarat yang boleh, ada juga syarat yang tidak diperbolehkan. Berikutnya babu ma la yajuzu minasyurut fin nikah. Bab apa yang tidak diperbolehkan syarat di dalam pernikahan. Jadi di dalam menikah, hubungan laki perempuan boleh mengajukan syarat selagi tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Nah di sini ada persyaratan ketika disepakati model ngono ki enggak oleh. Seperti apa? Silahkan haddatsana. Hadis diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabi'u, tidak boleh menjualkan hadirun orang setempat li badin untuk pendatang. Wala tanajasu, kalian tidak boleh tanajus, transaksi saling menjerumuskan. Wala yazidanna ala bai'akhih, enggak boleh juga nambahi terhadap dagangan saudaranya. Wala yahtubanna ala khitbatihi, enggak boleh ngelamar orang yang dilamar saudaranya. Wala tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha, seorang perempuan tidak boleh mengajukan syarat saya mau dinikah asalkan dia dicerai. Ditastakfi'a inaha, untuk ia tuang air yang ada di bijananya. Sekarang kita perinci dari apa yang baru kita baca di sini, penuh hukum. Yang pertama, la yabi hadirun libadin. Ini satu hukum. Orang setempat tidak boleh menjualkan dagangnya pendatang. Misalnya sebuah pasar, ada orang setempat
itu menguasai pasar. Bila ada orang datang membawa dagangan, langsung disambut, serahkan daganganmu kepada kami, nanti saya jualkan dengan hasil yang menarik. Nah, itu tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pertama, dalilnya mengatakan nggak boleh. Kalau ada unsur kemudorotan, di mana letak kemudorotannya? Pertama, tidak dipenuhinya peraturan. Yang kedua, si pedagang tidak memiliki keleluasan menjual dagangannya. Yang ketiga, orang yang menjual kan nggak dapat kewenangan, karena di situ ada unsur menekan. Itu ketidakbolehannya. Maka daripada itu, orang setempat bolehkah menjualkan dagangan orang lain? Maka jawabnya, apabila memang dimintai, tolong jualkan daganganku, nanti kamu akan saya beri sekian. Nah, itu dikongkon seperti itu boleh. Tapi apabila bukan, orang setempat langsung menyambut dan menguasai, sehingga pedagang pemilik barang itu tidak punya kewenangan menjual, langsung dihandle, nah itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Maka biarlah orang yang datang ke pasar mereka menjual, supaya tahu sendiri kondisi pasar, bisa transaksi begitu. Jangan orang setempat langsung menyambut menjualkannya, itu tidak diperbolehkan. Itu pertama. Yang kedua, wala tanajasu, tidak boleh orang saling menjerumuskan, termasuk penjual memasang orang-orang. Ketika ada calon pembeli datang, orang-orang tadi kemudian geruduk teko, bergaya mau membeli, seolah rebutan barang, sehingga asli calon pembeli mau beli ini, sepatu dengan merek tertentu. Orang-orang yang lain nanti geruduk datang, juga mengatakan cari sepatu yang sama. Akhirnya dikatakan tinggal satu, akhirnya didorong-dorong. Beruntunglah kamu, belilah, kami juga cari barang itu langka. Bila kamu nggak membeli, nanti akan saya beli. Nah, padahal muni ngono ki hanya untuk dorong-dorong saja, sehingga nanti bisa dipacu harganya mahal, karena barang satu jadikan royokan. Itu walaupun agak mahal, tapi mending ada barangnya. Kalau kamu nggak jadi, akan saya beli. Padahal hanya untuk menjerumuskan saja orang tadi. Nah, senada dengan itu. Itu nggak diperbolehkan, itu menjerumuskan. Kemudian wala yazidanna ala bi'akhi, tidak boleh nambah atas transaksi saudaranya. Ada pembeli datang lalu menawar, ditawarkan 100.000, dia mengatakan gimana kalau 50.000 saja. Orang lain datang, loh itu murah, jangan ditawar, saya 100 lawe wae wani. Akhirnya langsung dibayar 100.000, bab kalau tidak nanti ada orang lain yang mencari sampai 100 lawe wani. Nah, itu juga sama, itu nambahnya bukan semata nambah, tapi memang untuk menjerumuskan juga, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya wala yahtubanna ala khidbati akhi, si fulan itu datang melamar, A namanya misal, lalu B datang juga untuk melamar, itu tidak boleh. Sudah ngerti A datang melamar, lalu B tahu A datang melamar, dia juga datang untuk melamar, tidak boleh. Biarlah dia melamar, jadi atau tidak jadi, tunggu saja. Bila jadi, yes bene, ini nggak jadi, nah silakan si B datang menyusul lamaran. Si A datang melamar numpak sepeda, B datang melamar numpak sepeda motor, si C datang pakai
apa? Mobil. Si D datang malah numpak sepur gitu. Sepur tumbuk. Ada kesan ngerebut dan jor-joran, itu tidak boleh itu. Dakono rapat ganteng mosok wayu tapi dilamar saku sing pantes. Itu masuk tidak boleh seperti itu. Ya sampai dipedein nanti saya cari nggak dapat secantik itu gimana? Royok, tidak boleh. Berikutnya wal tas'al al-maratu talaqa ukhtiha litastakfi'a inaha, seorang perempuan tidak boleh minta saudarinya dicerai supaya isi bijananya dituangkan kepada dirinya. Seorang laki-laki sudah punya istri lalu ingin nikah lagi. Lah perempuan yang hendak dinikahi lagi itu bikin syarat, aku gelem tok rabi, tapi kamu kan sudah punya istri. Bila kamu memang menginginkan saya, bojomu pegatan dhisik. Seolah ada 2 gelas, bila isi gelas dia kau berikan kepada saya mau. Bila tidak, ya tidak. Itu tidak boleh syarat seperti itu. Laki-laki mau poligami bila 1 mampu, 2 butuh, 3 maslahat. Silahkan poligami. Apa unsur mudahnya poligami untuk laki-lakinya? 1 mampu, 2 butuh, 3 maslahat. Aja mampu tok, aja butuh tok, kadang tidak maslahat. Nah, supaya mudah 3 itu penting diperhatikan. 1 mampu, 2 butuh, 3 maslahat. Sehingga ketika nanti berpoligami rukun. Namanya maslahat itu enggak membuat permusuhan, andaikan ada terkendali, karena persaingan wajar itu ada, tapi tetap maslahat. Bila laki-lakinya sudah siap, unsur di atas memang memungkinkan, mampu, butuh, maslahat, lalu perempuan yang hendak dinikahi, bila mau, maulah, bila tidak, jangan. Nggak boleh mengatakan, saya mau kamu nikah tapi asalkan dia kau cerai. Nah itu tidak boleh syarat kayak begitu. Ini yang sedang dibahas di dalam babnya babu ma la yajuzu asyurut fi nikah. Jadi perempuan yang hendak dinikahi syaratnya membuat seperti itu termasuk syarat yang diharamkan. Itu tadi 3 bab yang kita baca pagi hari ini. Untuk bab-bab berikutnya insya Allah bisa kita baca menyusul. Sudah masuk waktu duha, siapa yang mau sholat duha sudah datang waktunya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.